Sebelumnya, terima kasih ya Mami sudah berkunjung ke Global Art Week 2. Bisa aku tahu tujuan Mami berkunjung ke Global Art Week 2 untuk apa ya? Baik, sebelumnya perkenalkan, aku Miss Ana. Kami di sini sering dipanggil Miss ataupun Mister. Baik, Miss Ana akan menjelaskan histori tentang Global Art. Global Art adalah perusahaan franchise yang siapapun bisa memiliki Global Art dengan cara membeli franchise-nya. Global Art didirikan oleh founder kita yaitu Mr. Mahirgo di tahun 1999 dan di tahun 2025 Global Art sudah tersebar di 23 negara Mami. Dan kemudian Global Art masuk ke Indonesia pada tahun 2004 Mami. Dan di tahun 2025 Global Art mencapai kurang lebih 100 cabang terbesar di seluruh Indonesia. Jadi Global Art di Indonesia sudah 20 tahun lebih Mami. Jadi banyak orang tua tahu Global Art adalah les gambar. Mungkin Mami tahunya juga seperti itu. Baik, Miss Ana akan jelaskan. Global Art adalah pendidikan otak kanan dengan pendekatan media art 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemampuan yang dilatih di Global Art adalah kemampuan fokus, kemampuan percaya diri, kemampuan imajinasi atau kreativitas, kemampuan mengurangi stres pada anak. Dan ini ada beberapa contoh program 2 dimensi dan 3 dimensi. Di sini ada core program atau program utama. Program utama kita yaitu visual art Mami. Visual art adalah program gambar dan mewarnai dengan konsep bercerita Mami. Di dalamnya terdapat level-level yang sudah disesuaikan dengan kemampuan dan usia anak Mami. Ada juga enhancement program atau program tambahan. Di sini ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Di 2 dimensi terdapat Clay and Craft, virtual art, dan deco art. Yang 3 dimensi terdapat cartoon and comics dan juga acrylic painting Mami. Dari kesemua program 2 dimensi dan 3 dimensi di Global Art mempunyai tujuan yaitu untuk melatih dan menuangkan kreativitas melalui teknik gambar dan mewarnai. Salah satunya di core program ini yaitu untuk meningkatkan fokus pada anak Mami, meningkatkan percaya diri, dan memberikan stress release pada anak. Lalu banyak orang tua yang datang kepada kami dan menanyakan apa perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art. Apakah Mami tahu sebelumnya perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art? Baik, Miss Ana akan menjelaskan perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art Mami. Untuk perbedaannya sebenarnya sangat jauh berbeda Mami antara les gambar di luar dan les gambar di Global Art. Yang pertama dari tujuannya, les gambar di luar tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan anak dalam menggambar atau mewarnai Mami. Kalau di Global Art berbeda Mami. Tujuan di Global Art untuk mengarahkan anak siap memasuki industri kreatif Mami. Seperti yang di awal tadi aku jelaskan bahwa Global Art adalah les kreatif, dan yang Mami tahu slogan dari Global Art yaitu thinking kreatif. Ada perbedaan kedua dari aliran seninya Mami. Les gambar di luar biasanya menggunakan seni fine art atau realis. Apakah Mami sudah pernah dengar atau tahu kedua aliran seni tersebut? Baik, Miss Ana akan jelaskan. Untuk aliran fine art, tujuannya dibuat karya seninya untuk kepuasan pembuatnya saja. Jadi orang lain tidak suka atau tidak mengerti karya seninya,
tidak masalah atau dibilang idealis. Untuk aliran seni yang kedua yang banyak digunakan les gambar di luar atau realis mami. Tujuan dibuat karya seninya menyerupai bentuk aslinya. Contohnya menggambar apel semirip mungkin atau menggambar hewan semirip mungkin. Jadi tujuannya karena menyerupai, maka semakin mirip atau semakin nyata maka value atau nilainya semakin tinggi mami. Kalau di global art tidak menggunakan kedua aliran seni tersebut mami. Di global art berbeda, kita menggunakan aliran seni komersial art. Tujuan dibuat karya seninya adalah memiliki nilai jual dan mengedepankan konsep mami. Semakin kreatif, semakin inovatif, dan semakin out of the box konsepnya, maka value atau nilainya semakin tinggi mami. Contohnya buah apel mami. Dalam karya seni realis adalah gambar atau lukisan apel yang sangat mirip dengan aslinya. Karena point of interest karya seni realis adalah semakin mirip dan semakin nyata, maka value dan nilainya semakin tinggi. Dan di dalam karya seni komersial art, sebuah buah apel adalah logo iPhone. Ya, seperti yang mami tahu bahwa logo iPhone itu tidak menonjolkan semakin mirip dan semakin nyata karena tidak memiliki warna dan tidak terlihat 3 dimensi. Yang membuat logo iPhone mahal adalah konsep gigitannya pada apel. Contoh lainnya dari commercial art seperti baju yang mami pakai, handphone, laptop, bahkan rumah dan mobil yang mami gunakan. Untuk perbedaan yang ketiga, berbeda les gambar di luar dan les gambar di global art, yaitu dari teknik yang diajarkannya mami. Untuk teknik yang di luar hanya menggunakan 2 teknik saja mami, yaitu teknik menggambar dengan benar dan teknik mewarnai dengan benar. Di global art untuk teknik yang diajarkan lebih komplit mami. Global art menggunakan 4 teknik yang akan diajarkan kepada anak mami nantinya, yaitu 1. Teknik penarikan konsep, yang kedua ada teknik layering, yang ketiga ada teknik menggambar dengan benar, yang keempat ada teknik mewarnai dengan benar. Untuk di teknik yang pertama mami, yaitu teknik penarikan konsep terbagi menjadi 2, yaitu 1. Pertama, tokoh utama yang mau dijadikannya apa mami. Jadi konsep di global art itu semakin kreatif mungkin, seinovatif mungkin, dan out of the book mungkin, maka value-nya semakin tinggi mami. Makanya sebenarnya yang tidak ada di dunia ini mungkin boleh saja di global art, syaratnya positif dan ada alasannya mami. Yang kedua, penarikan ide ceritanya mami, atau kita bilang my story, lalu dituangkan ke dalam teknik layering, teknik menggambar dengan benar, dan teknik mewarnai dengan benar. Maka untuk global art masuk ke pendidikan otak kanan ya mami, lebih ke otak kanan karena kreativitas itu adanya di otak kanan mami, bukan di otak kiri. Tetapi di Indonesia TK bahkan hingga kuliah mereka menggunakan otak kiri mami, menghitung, menghafal, dan bahasa itu akademik ya mami. Sedangkan kalau yang mami tahu pendidikan di luar negeri, terutama di negara maju, pendidikan otak kanan itu dijadikan fondasi sebelum anak-anak memasuki akademik. Contohnya di Jerman mami.
Di Jerman itu di kelas 3 SD mereka baru diajarkan menghitung, menulis, dan bahasa. Sebelumnya mereka diajarkan pendidikan otak kanan dulu, Mami. Dan ini ada tujuannya ya, Mami. Jadi orang luar berpikir bahwa pendidikan otak kanan adalah modalnya atau pondasinya, Mami, untuk mensupport pendidikan otak kiri. Kenapa? Karena pendidikan otak kiri membutuhkan fokus, percaya diri, serta menyalurkan emosional atau kita bilang stress release. Bedanya di Indonesia, anak-anak TK sudah dipush untuk belajar menghitung, menghafal, dan bahasa. Karena tuntutannya di kelas 1 mereka sudah harus bisa baca, tulis, dan menghitung. Yang pada akhirnya di Indonesia tetap tempat-tempat les atau bimbel yang berhubungan dengan pelajaran sekolah tumbuh subur, Mami. Karena kenapa? Karena anak-anak tidak bisa mengikuti dan tidak menangkap pelajaran di sekolah. Alasan utamanya anak-anak tidak bisa mengikuti dan tidak menangkap pelajaran di sekolah adalah karena kurang fokus ya, dan percaya dirinya kurang bagus di saat mereka belajar. Karena di Indonesia tidak diberikan latihan otak kanan sebelum memasuki pelajaran akademik, Mami. Makanya kenapa banyak orang tua menganggap global art itu penting untuk anak-anak mereka, Mami. Semakin memberi pendidikan otak kiri, selain memberikan pendidikan otak kanan. Jadi jika Mami mau lihat beberapa preview di Google Global Art Pick 2, banyak orang tua yang senang karena manfaat setelah mengikuti program Global Art itu jauh lebih penting daripada hanya jago gambar dan mewarnai saja. Tetapi anak mereka jauh lebih fokus, percaya diri, dan memiliki stress release, Mami. Seperti itu. Terima kasih.